Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina Novitasari selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Naili Satul Mas'uda selaku moderator sekaligus presentator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan tentang peramalan. Baik, di sini saya selaku presentator pertama akan menjelaskan tentang definisi peramalan. Peramalan atau forecasting adalah proses sistematis untuk memperkirakan atau memprediksi kejadian, tren, atau nilai yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan analisis data historis, pola, dan informasi yang relevan. Di sini peramalan dalam bisnis proses fundamental adalah proses sistematis untuk memprediksi kejadian atau tren di masa depan berdasarkan data historis, analisis tren, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Peramalan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, operasional, dan taktis dalam berbagai aspek bisnis seperti produksi, penjualan, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasok. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang tujuan peramalan. Tujuan utama peramalan dalam bisnis adalah memberikan dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Secara lebih rinci, tujuannya meliputi 1. Mendukung pengambilan keputusan. Mendukung pengambilan keputusan adalah membantu manajemen dalam membuat keputusan berdasarkan data dan prediksi yang terukur. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian dapat menghadapi ketidakpastian di masa depan dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dapat memastikan bahwa sumber daya manusia, bahan baku, keuangan dikelola secara efisien sesuai kebutuhan di masa depan. Yang keempat, perencanaan strategis. Perencanaan strategis dapat menyusun strategi bisnis jangka panjang yang sesuai dengan tren pasar dan perkembangan industri. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional dapat membantu perencanaan produksi, persediaan, dan distribusi agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keenam, mendukung inovasi dan pengembangan produk, mengidentifikasi peluang di pasar sehingga bisnis dapat berinovasi dan pengembangan produk atau layanan yang relevan. Yang ketujuh, sekaligus terakhir, yaitu mengantisipasi risiko. Mengantisipasi risiko dapat membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan mengimitigasi risiko yang mungkin muncul di masa depan. Dengan kata lain, peramalan bertujuan untuk membantu bisnis tetap adaptif, kompetitif, dan siap menghadapi dinamika pasar. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis peramalan. Peramalan dalam bisnis dikelompokkan berdasarkan cakupan waktu untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah penjelasan mengenai peramalan jangka pendek, menengah, dan panjang. 1. Peramalan jangka pendek. Peramalan yang mencakup rentang waktu harian hingga berapa bulan, biasanya 1 hingga 3 bulan. Tujuannya untuk mengelola operasi sehari-hari dan taktis, memenuhi kebutuhan langsung seperti inventory, produksi, atau tenaga kerja. Contoh penerapan, memperkirakan jumlah stok barang untuk minggu depan. 2. Peramalan jangka menengah. Peramalan yang mencakup rentang waktu beberapa bulan hingga 1 hingga 2 tahun. Tujuannya untuk mendukung perencanaan taktis dan pengelolaan sumber daya dalam periode menengah.
Memastikan kelancaran operasional yang konsisten dengan strategi bisnis. Contoh penerapan: memperkirakan penjualan bulanan untuk perencanaan anggaran tahunan. Contoh penerapan: memperkirakan penjualan bulanan untuk perencanaan anggaran tahunan. Mengelola distribusi produk ke pasar selama musim tertentu. 3. Peramalan jangka panjang. Peramalan yang mencakup rentang waktu lebih dari 2 tahun, biasanya hingga 5-10 tahun atau lebih. Tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan strategis jangka panjang, memproyeksikan perubahan besar di pasar teknologi ada dan demografi pelanggan. Contoh penerapan: memperkirakan pertumbuhan pasar untuk memutuskan lokasi pabrik baru. Saya akan menjelaskan metode peramalan. Secara umum, metode peramalan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yaitu berupa DELPI, mengumpulkan pendapat dari sejumlah ahli untuk mencapai konsensus. Jury on Executive Opinion mengumpulkan pendapat dari para eksekutif tingkat tinggi. Market research melakukan survei atau wawancara dengan konsumen. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini terdiri dari tim analis menganalisis data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren. Moving average menghitung rata-rata dari sejumlah data terbaru. Exponential smoothing memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru. 5. Model autoregressive indirect moving average. Kasual menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel.